Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Dengan saya Siti Nurhafizah Karim dengan NIM 250437175. Saya Syafia Putri Susanto dengan NIM 250437071. Saya Ramadina dengan NIM 2504358. Jadi kali ini kami akan membahas tentang profil perusahaan. Kemudian ada gangguan ataupun ancaman yang dialami perusahaan tersebut, kerugiannya, serta antisipasi tentang perusahaan tersebut dari PT Pertamina Persero. 3. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi dan migas atau minyak bumi dan gas. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Nah, kegiatan usahanya sendiri itu adalah eksplorasi, pengolahan, serta produksi dari minyak bumi dan gas. Selanjutnya, serangan atau ancaman yang dialami oleh PT Pertamina Persero. Yang pertama adalah serangan siber atau cyber attack terhadap sistem IT dari data pelanggan. Nah, PT Pertamina ini kan punya aplikasi yaitu My Pertamina, yang mana sistem IT-nya ini bisa kena serangan cyber, yang mana itu dapat menyebabkan kebocoran data dari pelanggan. Yang kedua adalah bocornya data rahasia perusahaan. Yang ketiga yaitu kebocoran pipa minyak, yang mana kebocoran ini bisa terjadi antara atau memang infrastrukturnya udah tua ataupun sabotase yang terjadi dengan sengaja. Selanjutnya yang keempat yaitu kecurangan internal atau biasanya dikenal dengan fraud, yang mana itu dilakukan oleh karyawan PT Pertamina ataupun internal dari PT Pertamina. Yang kelima ini merupakan kejadian yang sering dialami yaitu kebakaran, yang mana minyak-minyak ini menyebabkan kebakaran dan menyebabkan kerugian yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yang keenam, adanya fluktuasi perubahan harga minyak dunia yang mempengaruhi pendapatan. Artinya, kenaikan perubahan harga minyak itu dapat mempengaruhi pendapatan. Yang ketujuh, ada krisis energi global atau gangguan pasokan impor bahan bakar. Selanjutnya yang kedelapan, ada pencemaran lingkungan yang diakibatkan karena adanya tumpahan minyak. Yang kesembilan, pencurian bahan bakar di jalur distribusi. Selanjutnya yang kesepuluh, adanya serangan ransomware yang mengunci sistem operasional. Yang ke-11, hoaks dan serangan reputasi di media sosial. Yang ke-12, ketergantungan pada energi fosil saat dunia beralih ke energi hijau. Yang ke-13, protes sosial atau demonstrasi terkait kenaikan harga BBM. 14. Korupsi atau penyalahgunaan dana proyek. 15. Persaingan global dari perusahaan energi asing yang lebih efisien. Dari ancaman-ancaman tersebut, muncullah kerugian yang dialami oleh PT Pertamina. Yang pertama adalah kehilangan data penting, yang mana data penting dari para pelanggan ataupun data penting perusahaan ini diambil oleh hacker, yang mana yang tadi itu disebabkan oleh cyber attack. Yang kedua adalah gangguan dari distribusi kilang minyak. Yang ketiga adalah kerugian finansial, karena yang kita ketahui yang namanya ancaman itu menyebabkan banyak kerugian, salah satunya adalah kerugian finansial. Selanjutnya yang keempat, turunnya kepercayaan publik terhadap keamanan dan transparansi perusahaan. Selanjutnya yang kelima, terjadinya kerusakan lingkungan yang memicu tuntutan hukum. Selanjutnya yang keenam, penurunan nilai aset dan pendapatan. Yang ketujuh, reputasi perusahaan rusak di mata investor dan masyarakat. 8. Produktivitas karyawan menurun karena ketidakpastian dan tekanan. 9. Biaya tambahan untuk memperbaiki sistem IT dan keamanan. Selanjutnya, solusi atau antisipasi yang bisa dilakukan PT Pertamina dalam mengatasi ancaman atau serangan. Yang pertama adalah pelatihan terhadap karyawan untuk meningkatkan etika kerja ataupun untuk menjelaskan tentang keamanan di dunia pekerjaan. Yang kedua, ada pemeliharaan rutin ataupun pengecekan secara rutin terhadap fasilitas agar tidak terjadi kebocoran pada pipa. Selanjutnya yang ketiga, melakukan audit internal dan eksternal untuk mengatasi korupsi dan fraud. Yang keempat, penerapan sistem tanggap darurat atau emergency response system di kilang. Yang kelima, diversifikasi ke sumber terbarukan seperti geothermal dan biofuel. Yang keenam, kerjasama dengan aparat keamanan untuk mencegah pencurian BBM. Yang ketujuh, manajemen risiko harga minyak dengan kontrak jangka panjang. Sekian penjelasan dari kami untuk memenuhi tugas dari Sistem dan Teknologi Informasi. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Thank you for watching. Bye. Udah.